Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja Surga, kiranya memelihara, melindungi, dan memberkati kita semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Rabu 27 Januari 2021, tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang di dunia ini pasti pernah mengalami pergumulan hidup. Setiap pribadi mempunyai cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah mereka. Ada 4 sikap orang jika berhadapan dengan persoalan dan pergumulan hidup. Yang pertama, berserah kepada Tuhan. Orang yang menderita itu semakin kusyuk berdoa, berpuasa, betul-betul menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam kuasa dan perlindungan Tuhan, supaya Tuhan bertindak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, mengeluh, menyalahkan Tuhan, menuduh Tuhan tidak adil kepadanya, menganggap Tuhan tidak peduli kepada dirinya. Padahal dia rajin berdoa, rajin beribadah, rajin memberi persembahan, rajin membantu orang yang susah. Tetapi kenapa Tuhan membiarkan dia menderita? Jelas Tuhan itu tidak adil, katanya. Ketiga, bersandar kepada kuasa kegelapan. Ada orang yang pergi kepada dukun, ke orang pinter, meminta pertolongan kepada ahli-ahli ramal, agar bebas dari beban dan persoalan yang dia hadapi. Tetapi bebannya tidak selesai, malah dia menghadapi masalah-masalah yang baru, sehingga dia semakin terpuruk ke jurang kegelapan. Keempat, melarikan diri dari masalah. Ada orang yang pergi menyelesaikan masalahnya dengan terjun ke dalam minuman keras, mabuk-mabukan, cari kompensasi, meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan doa, meninggalkan norma-norma iman, sehingga hidupnya pun semakin hancur dan semakin berantakan. Bukan selesai masalahnya, tapi dia semakin hancur. Salah satu dari keempat cara di atas, yaitu berserah kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa. Itulah yang dilakukan oleh si Hana, karena dia mengalami pergumulan hidup yang sangat berat. Hana adalah seorang ibu yang mandul. Dia tidak bisa mempunyai anak. Maka Hana berdoa, berpuasa, pergi ke rumah ibadah. Di sana dia berserah kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan pun turun tangan menyelesaikan persoalan si Hana dengan memberikan anak laki-laki kepadanya. Jemaat yang berbahagia, firman Tuhan mengajar kita hari ini agar apapun masalah dan pergumulan hidup yang dihadapi, marilah serahkan kepada Tuhan Yesus. Semakin bersandar kepadanya, biarkan Tuhan Yesus bertindak untuk menyelesaikan masalah yang kau hadapi. Jangan pernah berbantah-bantah menyalahkan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu maha kuasa, maha tahu, maha besar. Tuhan Yesus adalah Raja pemegang kuasa tertinggi yang mutlak di surga dan di dunia ini. Orang yang melawan Tuhan ya pasti hancur. Tetapi orang yang setia, berserah, tunduk kepada Tuhan Yesus, pasti menerima keselamatan. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita perlu melakukan protokol kesehatan, tetapi jangan lupa juga melakukan protokol kehidupan yang kekal. Kita perlu memperkuat imun tubuh kita, tetapi jangan lupa juga untuk memperkuat iman hidup kita. Dengan demikian, kita tetap sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga sebagai umat Tuhan dan sebagai warga gereja yang baik,
kita dapat berbuat yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami sembahkan ke hadirat-Mu. Atas segala pemeliharaan dan pertolongan-Mu, menyertai dan memberkati hidup kami sampai hari ini. Di pagi yang indah ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam perlindungan-Mu. Lindungilah semua jemaat-Mu, lindungi semua gereja-Mu, lindungi semua para hamba-Mu, agar selalu sehat dan bersuka cita menjalani hari-hari hidup ini. Berilah kekuatan kepada semua umat-Mu, agar dapat memenangkan segala pergumulan hidup yang dihadapi. Berkati rakyat, pemerintah, bangsa, dan negara kami, Indonesia, agar semakin kokoh, bersatu padu, saling mengasihi antar sesama anak bangsa di dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Jauhkanlah negara kami Indonesia dari segala bencana alam dan dari segala malapetaka. Berilah kesembuhan kepada bangsa dan negara kami Indonesia. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami hidup suci dan kudus di hadapan-Mu. Terimalah doa dan permohonan dari kami anak-anak-Mu. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.